Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara dengan satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Untuk itu, mari sebelum kita datang menyembah Tuhan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Untuk itu mari saat ini Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami, biarlah Engkau ikat, Engkau patahkan, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Kau yang sanggup mengubahkan setiap kami Tuhan. Haleluya.
kasih. Amin. Menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada. Amin. Oh, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Haleluya. Oh, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Oh, dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Oh, haleluya. Dipuji. Ku kagum. Mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah. Oh, Kau yang layak dipuji Tuhan. Ku kagum akan. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Ku kagum hormat. Haleluya. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara, dengan penuh sukacita kita mau angkat pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Haleluya. Sama-sama katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari saudara, lebih bersukacita lagi kita di hadapan Tuhan. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Amin. Katakan dengan sukacita. Mari saudara, dengan penuh sukacita katakan. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari sekali lagi katakan dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Dia, berikan sorak-sorak bagi Raja kita. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kau jadikan setiap hidup kami berharga Tuhan di mata. Oh.
jawaban hidupku. Amin. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari sekali katakan dari altu C. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidup. Amin. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, oh, jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Hidupku jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang tanpa batas yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan hingga saat ini Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh mampu untuk mengerti setiap maksud-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berbahagia bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu ini. Bersama istri saya selalu menyampaikan shalom kepada kita sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di hari yang bahagia, di hari Minggu ini. Temanya tidak tahu berterima kasih. Ya, tidak tahu berterima kasih. Wow, ini tema yang kurang bagus, tapi bagus ya kita baca ya. Sebab itulah keadaan manusia akhir zaman, manusia di zaman akhir ini tidak tahu berterima kasih. 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ya, akan datang masa yang sukar. ya, Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. ini masa sukar ada di zaman kita ini, saudara. Manusia mencintai dirinya jadi hamba uang, budaknya uang. Terus Mereka akan membual Ya. dan menyombongkan diri. membual
menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua Ya, dan tidak tahu berterima kasih. nah, tidak tahu berterima kasih. Lanjut. Tidak mempedulikan agama, Tidak mau mengindahkan yang namanya ibadah. Ibadah pun kalau ibadah cuma sekedar ibadah tapi tidak punya kuasa ibadah. Ibadah yang dilakukan iseng-iseng. Tahu iseng apa ya? Asal-asalan. Mengisi kekosongan, lowongan. Bukan begitu, saudara. Orang yang mengindahkan ibadah, mengindahkan pelayanan pada Tuhan, bukan dilakukan dengan iseng-iseng, cuma asal-asalan. Sehingga ibadahnya itu tidak membawa keuntungan. Sebab ibadah sebenarnya kalau ditambah tahu berterima kasih akan membawa keuntungan besar. Ya, baca dulu lanjut ini. tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, Ya. suka menjelekan orang. Sekian. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup Nah, memberi keuntungan besar. rasa cukup artinya bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Jadi kita tambahi dengan ibadah itu membawa satu apa? Keuntungan yang besar. Tapi manusia yang mencintai dirinya menjadi hamba uang, keuntungan yang paling besar itu apa? Keuntungan yang paling besar bisa meraih uang banyak. Itu keadaan manusia pada akhir zaman, pada zaman kita ini. Masa yang sangat sukar. Di ayat 2 tadi dikatakan tidak menghormati orang tua, berontak pada orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mengindahkan ibadah. Padahal ibadah itu tadi dibacakan 1 Timotius 6 ayat 6. Ibadah kalau ada ucapan syukur, dirasakan kuasanya. Karena tidak tahu merasa cukup. Selalu tak cukup. Ini orang serakah. Orang serakah Efesus 5 mengatakan menjadi penyembah berhala. Ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, Nah, cukuplah. cukup bisa terima kasih. Ya Tuhan, saya tidak telanjang. Itu ada pakaian. Pakaian saya bukan pakaian mahal, tapi saya sederhana begini pun sudah menutupi ketelanjangan. Makanan cukup mengenyangkan 3 kali sehari. Syukur Tuhan. Ya. Maka ibadah itu yang kita lakukan mendatangkan keuntungan yang besar. Asal ada makan, pakai, cukup. Cukup itu artinya bisa berterima kasih. Nah, banyak orang sekarang di akhir zaman tidak tahu berterima kasih. Ini payah ini keadaan. Dapat uang 1 juta dah terima kasih. Dapat 2 juta tidak tahu terima. Dah pernah puas. Padahal kita sebagai orang yang beribadah, sebagai orang yang melayani Tuhan, harusnya bisa merasakan kepuasan. Ibadah mendatangkan keuntungan besar kalau disertai rasa cukup. Karena sayangnya manusia tidak tahu berterima kasih. Itulah sebabnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan mereka memungkiri kuasanya ibadah. Ini ada satu peringatan kepada kita sekalian untuk mengatasi keadaan masa sukar di akhir zaman. 1 Timotius 6 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya Ya. terjatuh ke dalam pencobaan. Ingin kaya.
jatuh dalam pencobaan. Ingin kaya, lalu melakukan hal-hal yang mau supaya dia capai keinginannya itu. Terus ke dalam jerat Ya. dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, Nah, orang yang ingin kaya akan masuk dalam jerat, masuk dalam nafsu yang hampa, akan menimbulkan banyak apa? dan yang mencelakakan, Ya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan Ya. kebinasaan. ya. Manusia akhirnya susah. Lanjut. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, itu akarnya kejahatan itu cinta uang. Orang yang cinta uang tidak pernah puas dengan penghasilan, kata pengkhotbah. Tidak pernah puas. Tidak ada ucapan syukur. Tidak tahu berterima kasih. Terus, Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman ya, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. ya, jadi orang yang tidak pernah puas. Punya 1.000 mau 2.000. Punya 2.000 mau 3.000. Punya 1 juta mau 2 juta. Punya 2 juta mau 3 juta. Tidak pernah puas. Itu kata pengkhotbah. Dia tidak pernah puas. Jadi tidak tahu terima kasih. Tidak tahu ucapan syukur setiap hari. Masih bisa bangun pagi Tuhan mengucap syukur. Mengucap syukur itu banyak untungnya. Kita baca pengkhotbah ya. Siapa yang mencintai uang tidak pernah puas dengan penghasilannya. Alkitab berkata seperti itu, dan apa yang dikatakan Alkitab itu tidak pernah salah. Sebab Alkitab tidak pernah salah. Tidak ada cacat, sempurna. Ya. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, Ya. dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ya. Ini pun sia-sia. Nah, siapa mencintai uang tidak pernah puas dengan penghasilan. Itu sebabnya 2 Timotius 3 tadi sudah diawali dengan cinta uang, cinta diri sendiri, makanya melahirkan di ayat 2 orang yang tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong Tuhan, tidak tahu terima kasih. Bisa bangun pagi, tidak tahu berterima kasih. Bisa makan 3 kali sehari, tidak tahu berterima kasih. Bisa naik sepeda motor, ingin naik mobil. Sudah punya mobil, ingin naik apa lagi? Sudah punya mobil sederhana, ingin mobil mewah. Tidak pernah puas, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu menyampaikan ucapan syukur. Sudah sehat, disembuhkan Tuhan, tidak tahu terima kasih. Itu Hizkia. Hizkia dalam pertengahan umurnya, Tuhan bilang sama Nabi Yesaya, beritahu Hizkia, umurnya sudah cukup. Dia akan meninggal. Aduh, Hizkia dengar itu. Dia berpaling ke arah dinding, dia menangis. Dia berdoa, Tuhan saya masih mau hidup. Masih muda saya Tuhan, tolonglah saya. Dan Tuhan dengar doanya Hizkia, karena Hizkia cuma berharap kepada Tuhan. Dia berpaling ke arah dinding. Tidak ada lagi yang dia mau lihat. Hanya Tuhan. Tolong. Tuhan adalah sumber pertolongan. Dan Tuhan menolong Hizkia. Sampaikan kepada Nabi, kasih tahu Hizkia, umurnya aku tambah 15 tahun. Kalau saudara memperingati hari lahirmu, ya, silakan nyanyi panjang umur, silakan didoakan umur panjang, saudara ucapin selamat panjang umur ya. Tapi itu kan kata manusia, doa manusia. Yang pegang umur panjang tidak, itu kan Tuhan. Jadi setiap pagi kasih setia Tuhan baru, ucapkan syukur. Tuhan terima kasih untuk napas ini, terima kasih Tuhan. Bangun tidur lompat ke dapur, langsung makan cookies, minum kopi panas, kopi pahit. Bukannya berterima kasih Tuhan,
Engkau beri aku hidup. Jadi banyak orang tidak tahu berterima kasih di akhir zaman ini. Ya. Nah, Hizkia ditolong Tuhan. Ditambahin 15 tahun. Tuhan bisa tambah umur kita 15 tahun seperti Hizkia. Bisa 20 tahun. Bisa 25 tahun. Bisa dipotong. Itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Makanya hiduplah takut dalam Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, kata Amsal. Ya. Kalau mau panjang umur, takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan, panjang umur. Itu kata Amsal Sulaiman, Amsal Salomo. Ya. Puji Tuhan. Kita baca 2 Tawarik. Pasal 32. Ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ya. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Ya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Nah, raja yang baik ini, raja yang sangat mengandalkan Tuhan ini, raja yang memerintah dengan baik berkenan pada Tuhan, toh bisa jatuh di dalam kehidupan yang tidak tahu berterima kasih. Padahal sudah Tuhan tolong. Waktu dia mau mati dia bukan main, mohon Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Ada yang bernasar, Tuhan kalau saya sakit, sembuhkan saya Tuhan, nanti saya akan melayani Tuhan. Sudah sembuh, lupa melayani Tuhan. Sudah sembuh, kembali hidup lama, marah-marah lagi, mengata-ngatai lagi. Mari kita pahami bahwa kesehatan kita, umur yang ada pada kita, hidup napas yang ada ini, harus dikembalikan untuk apa? Hidup ini memuliakan Tuhan, itu tujuan kita. Ada banyak orang hidup tanpa tujuan. Ini paling susah. Pesawat kalau tidak ada tujuannya bagaimana? Dari Manado mau ke Jakarta, dari Jakarta mau ke Surabaya, ada tujuan. Pilotnya naik, pengumuman tidak ada. Pokoknya pesawat terbang, mau kemana? Tidak tahu. Keluar dari rumah saudara ada tujuan, mau ke gereja, mau ke mall, mau belanja, ada tujuan. Tujuan hidup saya dan saudara adalah memuliakan Tuhan lewat apa? Ucapan syukur. Persembahkan syukur sebagai korban, itu memuliakan Allah. Ya, Hizkia ternyata jatuh dia. Baca lagi lanjut tadi. Karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Nah, dia menjadi apa? Angkuh. Tapi kemudian dia sadar. Terus? Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu. Tapi ia sadar. Tuhan tahu kita ini banyak kekurangan, banyak kelemahan. Seringkali kita tidak sadar, kita melakukan kesalahan, menjadi angkuh, sombong, sudah diberkati, sudah berhasil, studinya berhasil, kerjanya berhasil, rumah tangganya berhasil, uang sudah banyak, lalu apa? Lupa bahwa itu semua berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Jadi jangan ada orang ingin kaya. Salah satu sebab orang tidak tahu berterima kasih, tidak mengucap syukur, ingin kaya. Akhirnya jatuh dalam percobaan. Hizkia, umurmu sudah ditambah, kok lupa ya? Nah, tidak tahu berterima kasih, lalu menjadi angkuh. Tapi kemudian untungnya
Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita, menginsafkan kita. Roh Kudus itu menginsafkan kita. Roh Kudus itu Parakletos, penolong kita. Jika kita salah, ada firman yang menegur kita, ada firman yang memperingati kita, ada Roh Kudus yang menolong kita, sehingga kita insaf. Itulah pentingnya dengan firman. Itulah pentingnya bergaul dengan Roh Kudus, berjalan bersama Allah. Karena kita tidak luput dari kesalahan. Lanjut dibaca itu tentang Hizkia. Dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Nah, akhirnya dia merendahkan diri, saya salah Tuhan, ampuni saya. Terus Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. tidak menimpa di zaman Hizkia. Terus Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. ya, Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. ya, sekian. Tapi ada satu waktu dikunjungi oleh raja yang lain, dia pamerkan semua kekayaannya. Ya, tapi Tuhan bilang, karena engkau sudah seperti itu, nanti semua barang-barangmu dari istanamu apa diambil, dijarah. Dia bilang apa? Nggak apa-apa Tuhan, asal ada keamanan, asal ada damai sejahtera. Tolong dibaca itu. 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, Ya. "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Ya, Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." ini dia bersyukur. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 14. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, Ya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" ya, Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, Ya. dari Babel." ya, Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab mereka, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." ya, Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. ya, Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. ya, Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." ya. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu." Sungguh baik. Coba kalau saudara dengar seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan berkata begitu. Saya akan marah. Masa saya akan jadi bangkrut? Masa semua barang-barang saya habis? Rumah habis, semua habis, mobil habis, tinggal jalan kaki. Karena kamu melakukan kesalahan itu. Ya, pastilah dipenggal. Ya, pada seorang raja seperti Herodes. Penggal kepalanya Yohanes Pembaptis karena apa? Karena Yohanes Pembaptis menyampaikan firman Tuhan bahwa tidak layak kamu mengambil istri saudaramu. Akhirnya rugi Yohanes Pembaptis, tapi kerugian Yohanes Pembaptis tidak ada masalah. Dia sudah menyampaikan satu peringatan. Kepalanya dipenggal. Hizkia mengatakan kepada Yesus, "Sungguh baik firman." Karena dia berpikir asal ada damai, ketenangan, cukuplah bagiku. Ya, asal ada damai dan keamanan. Loh, kalau tadi orang yang ingin kaya, ya, ingin mencintai uang, ingin tidak pernah puas, masa ada damai? Orang yang serakah itu nggak ada damai. Betul ya? Hah? Orang yang tahu merasa cukup, terima kasih Tuhan, damai.
Jadi kalau kita mau damai itu harus tahu berterima kasih. Hanya orang tidak tahu terima kasih. Ya. Nah, siapa yang berterima kasih? Coba Hizkia mati waktu masih muda itu. Tidak ditambah 15 tahun. Bisa terima kasih? Tidak bisa. Siapa yang tahu berterima kasih? Siapa yang bisa berterima kasih? Orang yang sudah mati. Orang mati itu tiba-tiba bilang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah ambil nyawa saya. Bisa ngomong gitu? Tidak bisa. Ya kan? Tidak ada orang mati bilang, terima kasih Tuhan. Pada larian semua orang. Betul dia orang mati itu bilang, terima kasih Tuhan. Loh ini betul. Coba dibaca. Ya. Yesaya 38 ayat 18 dan 19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur Dunianya kepadamu. orang mati mana tahu syukur, terima kasih, tidak ada. Terus? Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Nah, orang yang sudah masuk ke dalam kubur tidak bisa lagi memuji. Semasa kita hidup ini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, terus? Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Nah, orang sudah mati tidak tahu berterima kasih. Dunia orang mati tidak tahu bersyukur. Sekian. Hanya orang yang hidup tahu berterima kasih. Harus bisa berterima kasih. Setiap hari yang saya bisa makan santap bersama istri cuma sayur kangkung. Ya, tidak bisa beli yang enak-enak itu, daging-daging kurang. Ya, cuma makan telur ceplok, telur mata sapi, goreng. Tapi Amsal bilang, kalau disertai ucapan syukur ada damai, asal ada damai dan ketenangan, kata Hizkia. Suami istri itu makan sambil guyonan, apa itu guyonan? Sambil sendak gurau sama istrinya. Ambilin istrinya kangkungnya, makan. Enak toh, sayur. Tapi makanan meja penuh daging, ya, ikan, udang, kepiting, penuh. Tapi nggak ada ucapan syukur, gimana? Karena suami dan istri tidak punya cinta. Yang satu menghadap utara, yang lain menghadap selatan. Lebih baik sepiring sayur disertai dengan cinta, kata Amsal, lalu ada ucapan syukur, terima kasih Tuhan, itu lebih sehat. Ya. Ada 10 orang kusta datang kepada Yesus minta supaya sembuh. Tuhan bilang apa? Pergi perlihatkan kepada imam bahwa kamu sudah sembuh atau tidak. Itu orang kusta dalam imamat harus pergi ke imam, kalau sudah sembuh periksa lagi, kalau belum sembuh karantina lagi. Ternyata belum sembuh, karantina, pisah. Sekarang ini banyak orang karantina. Apa itu istilahnya? Isolasi mandiri, sakit, virus Omikron, virus di karantina, tidak boleh ditampung. Biar satu rumah, tidak boleh ngomong, nggak boleh jauh-jauh, jangan dekat. Ya, sama orang kusta. Orang kusta itu cuma bisa berdiri jauh-jauh, makanya 10 orang kusta berdiri jauh-jauh. Yesus tolong.
Tuhan juga dari jauh pergi kasih lihat imam. Sementara menuju ke imam, sembuh. Yang satu ini, orang Samaria, saya sudah sembuh. Anda jadi ke imam manusia. Tidak mau saya ke imam manusia. Saya ke imam besar, Yesus. Dia kembali ke Yesus. Lalu tersungkur menyembah Tuhan. Tuhan tanya, kamu kan 10 orang. Mana yang 9? Tidakkah kembali mengucap syukur? Jadi Tuhan cari itu. Tuhan menghendaki ucapan syukur kita. Tuhan menghendaki terima kasih kita. Terima kasih oh Tuhanku. Kita baca Injil Lukas pasal 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ya. Di manakah yang 9 orang itu? Mana yang 9? Lanjut. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah Nah. selain daripada orang asing ini? Tidakkah orang 9 itu kembali memuliakan Allah? Terus. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Nah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dalam cerita ini kalau kita baca mulai dari ayat 11 sampai 19, ayo kita baca dulu ayat 15. Apa yang dibuat oleh orang kusta yang satu ini? Silakan dibaca. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Mengucap syukur. Tersungkur di hadapan Tuhan. Memuliakan Allah. Hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Allah. Bagaimana memuliakan Allah? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terus? Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, orang Samaria. Terus? Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ya. Di manakah yang 9 orang itu? Ya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah Ya. selain daripada orang asing ini? Nah, siapa tidak memuliakan Allah, tidak tahu bersyukur. Tidak tahu bersyukur, berterima kasih, tidak memuliakan Allah. Tidakkah mereka itu kembali? Tuhan cari mana yang 9. Berarti Tuhan cari mana terima kasihnya, mana ucapan syukurnya. Terus? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kalau Tuhan tidak cari ucapan syukur kita, manusia tidak berterima kasih. Tapi karena Tuhan cari, marilah kita belajar apa yang ada yang Tuhan percayakan. Terima kasih. Tuhan cari, mana yang 9? Tidakkah mereka datang memuliakan aku, mengucap syukur, berterima kasih, seperti kamu. Ini keadaan manusia akhir zaman. Lupa terima kasih. Lebih banyak bersungut, lebih banyak mengomel, lebih banyak hal-hal yang tidak berkenan kita lakukan. Raja Hizkia bisa salah, tapi kemudian dia sadar, nggak punya apa-apa. Istananya kosong, udah diambil orang. Dia bilang apa? Asal ada damai dan keamanan. Terima kasih. Tadinya enggak tahu terima kasih. Udah ditolong Tuhan, ditambahi umur 15 tahun. Enggak tahu terima kasih. Ya, puji Tuhan. Nah, 10 orang kusta ini contoh lagi. Tuhan cari. Tidakkah mereka kembali mengucap syukur, memuliakan Tuhan? Mazmur 50 mengatakan, mempersembahkan korban syukur itu memuliakan Allah.
Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Ya, ia memuliakan aku. siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ya, terus Siapa yang jujur jalannya, Ya. keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan Sekian. kepadanya. Jadi siapa yang mempersembahkan korban syukur memuliakan, makanya Tuhan bilang kepada orang kusta yang berbalik kepadanya, menyembah Tuhan tersungkur, mengucap syukur, memuliakan Allah. Itu yang Tuhan ingin kita hari-hari ini lakukan. Begitu melek mata kita, oh masih napas, syukur. Karena ada orang juga tidur satu malam tidak bangun-bangun. Nih kalau bisa bangun pagi-pagi, bersyukur kepada Tuhan. Ya tahu? Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Udah. Memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita apa? Memuliakan. Lebih memuliakan Tuhan, lebih Tuhan tambahi. Makanya tadi dikatakan 1 Timotius 6 ayat 6, kalau disertai rasa cukup, maka ibadah itu adalah suatu keuntungan yang besar. Kenapa banyak orang tidak mengalami kuasanya ibadah? Tidak mengalami manfaatnya dari ibadah. Sehingga mereka malas beribadah. Sekarang ini ibadah online, tidak di gereja. Ya, jadi tidak usah sungguh-sungguh lah, tidak dilihat siapa-siapa. Ini tidak mengalami kuasanya ibadah. Bersyukur kita tidak bisa ngumpul. Ketika kita tidak boleh berada di gedung gereja, kita di gedung ibadah, kita bisa pakai sarana yang lain. Tuhan punya caranya. Setan dia bilang, aku tutup semua rumah-rumah ibadah ya. Virus ini membuat kamu tidak bisa kumpul lagi ya. Ibrani katakan terus kumpul. Bahkan jelang datangnya Tuhan, rajin beribadah, berkumpul. Aku tutup. Apa dayamu? Maka Tuhan buka jalan baru. Buka jalan baru di mana? Di rumah kita. Boleh beribadah online, boleh beribadah streaming, kita bisa ikuti bagi yang tidak mau datang dan tidak bisa datang. Bersyukur. Terima kasih oh Tuhan. Makan, terima kasih Tuhan. Sehat. Ya. Setiap minggu kita datang ke gedung gereja, ke gereja. Apa tujuan kita? Setiap minggu kita ke gereja, setiap minggu kita beribadah. Di dalam ibadah kita ada pendalaman Alkitab, ada ibadah umum hari Minggu, ada ibadah doa. Apa yang kita lakukan? Iseng-iseng saja? Iseng? Apa itu iseng? Kayak rutinitas saja. Ya, mumpung ya ada kerjaan jadi aku pergi ke gereja. Iseng-iseng. Itu orang yang tidak tahu kuasanya ibadah. Ibadah itu bukan iseng. Ibadah itu mengandung kuasa. Tadi 2 Timotius 3 baca ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, pada hakikat tidak ada kuasa ibadah. Kenapa? Ibadahnya iseng. Ini keadaan manusia zaman akhir. Padahal 1 Timotius mengatakan asal disertai rasa cukup membawa keuntungan besar. Tahu berterima kasih.
Marilah kita banyak berkata kepada Tuhan, terima kasih. Nyampe di rumah, terima kasih Tuhan sampai. Sudah selesai khotbah, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Ya. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia Ya. senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Senantiasa. Bukan hari ini syukur, besok marah-marah, mengomel. Senantiasa itu artinya apa? Terus menerus. 1 Tesalonika 5 mengatakan, apapun keadaannya, mengucap syukur senantiasa. Terus menerus terima kasih. Gajinya sedikit, terima kasih. Cukup. Dicukupkan. Income-nya sedikit, untungnya sedikit. Terima kasih Tuhan. Ya, lanjut dibaca. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, kalau kita mempersembahkan syukur, itu adalah buah bibir. Ucapan bibir itu buah bibir apa? Memuliakan Allah. Hidup ini adalah untuk memuliakan Allah dengan ucapan bibir kita, buah-buah bibir, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Korban syukur. Korban syukur itu tidak selalu enak. Yang namanya korban, korban itu harus ada sakitnya. Kalau korbannya tidak sakit, itu bukan korban. Kalau orang punya uang banyak, korban 1 juta, nggak rasa, nggak sakit. Tapi kalau janda yang punya 2 peser itu, dia beri semua 2 peser, sakit tuh. Itu korban. Korban binatang mati dengan korban binatang hidup tidak sama. Binatang hidup yang dikorbankan itu sakit. Domba itu akan teriak. Tapi binatang mati tidak lagi teriak. Nggak ada rasa sakit. Yang namanya korban itu sakit. Terima kasih Tuhan. Pada waktu dapat berkat, terima kasih. Oh gampang. Gampang. Tapi coba terima kasih pada Tuhan waktu tidak ada berkat. Jadi korban syukur itu apapun keadaannya. Keadaan baik, keadaan tidak baik. Kita percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Selalu harus ada ucapan syukur. Jadi ucapan syukur, terima kasih. Ini ada ucapan syukur, terima kasih waktu sakit. Tidak mau toh? Mau Tuhan sembuhkan saya. Gak ada orang, Tuhan saya sedang kena Omikron. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kan? Ya dah. Ya Tiang. Gak ada toh? Tidak lulus misalnya, ini kan kamu lulus. Tidak lulus. Bisa terima kasih Tuhan saya tidak lulus. Ya, masa. Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Ya. untuk mendatangkan kebaikan. Nah ini, dalam segala hal kita tahu Allah mendatangkan kebaikan. Terus Bagi mereka yang mengasihi Dia. orang yang mengasihi Tuhan tahu, oh kurang ini bulan. Ya toh, kurang dapat bekal. Ya, udah 10 tahun gajiku udah naik-naik. Tapi enggak apa-apa Tuhan, syukur, terima kasih. Bisa. Atau
waktu terima ngomel. Waduh, ini bos ini tidak tahu nambah-nambahi kek, saya punya gaji. Ya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala hal, syukur. Ayub, waduh, kok Ayub orang kaya di negerinya, tidak ada orang yang lebih kaya dari Ayub. Gara-gara setan ini, dia bilang sama Tuhan, buka pagarnya. Kalau dia tidak akan mengutuki, Tuhan bilang silakan. Setelah dibuka pagar, Ayub habis usahanya, berkatnya, kekayaannya, anaknya semua tidak ada lagi. Ayub merobek bajunya. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pergi. Terpujilah Tuhan, memuliakan Allah. Di tengah-tengah satu situasi tidak gampang. Kita ini khotbah gampang ngomongnya. Saudara bicara itu gampang ngomongnya. Ya. Ayub merobek. Dia memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Tidak gampang ya. Ya. Terima kasih Tuhan. Ya. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, Ya, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ya, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, ya. beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, terus, Allah Tuhanku itu kekuatanku. ya, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. ya. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, justru bersyukur waktu tuaian sedikit, waktu tidak menghasilkan yang baik pohon kita. Tahu terima kasih. Ini zaman sulit. Ada orang tidak bisa lagi kerja. Usahanya tidak bisa lagi jalan. Macet sudah. Pabriknya Senin Kamis tidak jalan, tidak menghasilkan. Bisa mengucap syukur? Sekalipun tadi dikatakan Habakuk itu tadi. Tidak menghasilkan, dibaca lagi. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, Ya, sekalipun ladang-ladang tidak lagi menghasilkan bahan makanan, bisa mengucap syukur. Ini masa sulit. Kalau masa enak diberkati, gampang. Ya dah. Terima kasih Tuhan, saya sehat, terima kasih Tuhan. Saya bisa makan 3 kali sehari. Terima kasih Tuhan. Saya kuat. Ini mudah. Tapi kalau lagi kurang sehat, lagi seperti kata Habakuk tadi. Tapi Tuhan tetap apa? Mana ucapan syukur. Kita juga harus berhati-hati. Ucapan syukur kita harus ucapan syukur dari hidup yang benar. Jangan seperti orang Farisi di dalam bait Allah itu ucapan syukur juga. Persembahannya juga ada. Tapi persembahannya tidak benar. Ucapan syukurnya juga tidak benar. Dari kehidupan yang tidak benar. Ucapan syukur kita harus dari hati yang benar. Lahir dari hati yang benar. Kalau ucapan syukur kita lahir dari hati yang benar. Itu mendatangkan mujizat. Itu merupakan pintu mujizat. Tidak selamanya orang benar itu goyah. Kata Mazmur, tidak selamanya orang benar goyah. Tidak selamanya ada kesusahan. Tidak selamanya saudara menderita. Tapi dalam penderitaan mungkin kita bisa bersyukur. Memang tidak bebas lagi kita di gereja kumpul.
Ya, ada ulang tahun kumpul. Aduh, panjang umur ya. Nah, pakai masker sulit. Ya. Ya, syukur. Waktu sudah senja, ada 5.000 orang datang dengan setia mendengar Injil yang disampaikan Yesus. Belum ada hitungan istri berapa. Kalau 5.000 orang ya 5.000 istri juga lah. Jangan 5.000 orang istrinya 10, enggak boleh ya. Ya, 5.000 laki-laki, 5.000 istri. Satu orang, satu istri. Satu, enggak boleh dua. 1,5 pun tidak boleh. 1,5. Alkitab mengatakan Adam 1, Hawa 1, keduanya menjadi satu daging. Ya, tapi istri saya itu ngomel-ngomel terus. Ya, istrimu ngomel-ngomel, istrimu tetap. Itu perjanjian dengan engkau. Makanya orang muda hati-hati kalau mau menikah, milih yang benar. Berdoa minta Tuhan, Tuhan kasih saya pasangan hidup yang memang kau inginkan Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada buru-buru, akhirnya salah. Ya, nah, saudara, ucapan syukur. Ketika Tuhan dikasih cuma 5 roti 2 ikan, mana cukup kasih makan 15.000 kalau masing-masing 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan, 5.000 anak. Satu orang punya anak 1. Keluarga berencana 15.000. Memang ketul. Bendaharanya Tuhan bilang 200 dinar mana cukup? Tidak cukup Tuhan. Kasih makan orang, suruh mereka pulang. Tidak, Tuhan bilang kasih makan. Ya sekarang ada anak 5 ketul, 5 roti, 2 ikan. Itu pun dipotong kecil-kecil. Sudah cukup. Sudah Tuhan, suruh pulang aja. Enggak, kamu kasih makan. Mana itu 5 ketul roti 2 ikan? Mari bawa ke sini. Aduh, dibawa. Tangan kecil ini. Anak kecil itu lebih hebat dari orang tua. Tidak pakai otaknya. Dia cuma lihat, Tuhan ini pernah bikin mujizat. Orang mati bangkit. Air jadi anggur. Masa tidak bisa kasih makan orang ini? Dia percaya saja sama Tuhan. Ini 5 ketul roti. Om, bawakan ke Tuhan. Sampai di tangannya Tuhan. Apa yang dibuat Tuhan Yesus? Mengucap syukur. Pintu mujizat terbuka. Di dalam mengucap syukur ada pintu mujizat. Saya percaya. Yang percaya bilang amin. Yohanes 6. Baca itu. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, Ya. mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ya. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, Ya. sebanyak yang mereka kehendaki. Ya. Dan setelah mereka kenyang, Ya. ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, Ya. supaya tidak ada yang terbuang. Terus? Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh. Dari 5 tambah 2 jadi 15.000 orang makan kenyang. Masih ada 12 bakul penuh. Kalau kita tahu mengucap syukur, Tuhan memberi kita kelimpahan. Saya percaya. Percaya enggak? Sayangnya kita kadang tidak tahu syukur, terima kasih. Ya. Nah, ketika Lazarus sudah mati, orang bilang untuk apa lagi Tuhan datang? Sudah mati. Tuhan bilang tidur. Ayo buka lubang kubur. Jangan, kata Marta. Oh iya, jangan. Bau sudah 4 hari, busuk sudah. Tuhan bilang tidak. Dia tidur kok. Ayo buka lubangnya, buka lubang kubur.
Gitu dibuka lubang kubur, Tuhan bilang apa? Bapak, aku mengucap syukur, memuliakan Allah. Baru bilang apa? Lazarus keluar. Baca Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, Ya, lalu Yesus menengadah ke langit ya, dan berkata, ya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, Aku mengucap syukur kepadamu. karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. ya, Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi ya, aku mengatakannya supaya mereka percaya ya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. ya. Jadi Lazarus mati 4 hari sudah, tapi Tuhan bilang apa? Aku mengucap syukur. Sesudah itu dia bilang apa? Lazarus keluar. Baca. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Ya, Lazarus, marilah keluar. mari keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Ya, Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. kaki tangannya masih terikat, kain kapan masih mengikat. Walaupun sudah hidup tapi masih terikat. Tuhan bilang lepaskan itu ikatan. Silakan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Aduh, mukanya juga tidak bisa dilihat. Ada kain peluh. Terus? Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu. Buka, kata Tuhan. Terus? Dan biarkan ia pergi. Nah, akhirnya Lazarus hidup. Injil Yohanes 12 mencatat, ketika Maria mengambil minyak narwastu yang murni, menyirami kepala Kristus sampai kepada kakinya, harum semerbak, di situ Lazarus juga yang tadinya mati sudah 4 hari ada duduk di situ. Orang memuliakan Allah. Dalam keadaan sulit, Yesus berseru bersyukur. Dalam keadaan kurang, sedikit cuma 5 ketul, Tuhan bersyukur. Bersyukur adalah pintu mujizat. Terima kasih Tuhan. Maka akan ada mujizat. Mensyukuri yang sedikit, Tuhan akan tambah yang banyak. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Kita semua punya pengalaman di saat-saat kurang. Di saat apapun, kita memuliakan Allah. Dengan ucapan syukur, dengan buah bibir memuliakan Allah. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan tadi, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Persembahkanlah syukur senantiasa, itulah buah bibir yang memuliakan Allah. Waktu sekarang susah mengucap syukur, tapi Tuhan memaksa kita bisa mengucap syukur. Manusia saat ini, akhir zaman, tidak tahu berterima kasih. Tapi kita diminta Tuhan harus tahu berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Mari kita terima kasih lewat nyanyian. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih
sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat. Haleluya, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Rabaya Rabasyaka Rabaya Rabasa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Rabaya Rabasa Rabaya Rabasa. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Persiapkan perjamuan suci. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan hariku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan makan perjamuan suci.
Kita akui apa yang tidak benar, yang kurang. Kita introspeksi diri sebelum kita makan dan minum dari daging dan darah, roti dan anggur. Mari kita siapkan. Saudara, angkat itu roti lebih tinggi dari kepala. Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, sambil membagikan pada murid-muridnya. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saya percaya roti adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Kalau saudara katakan amin, mari silakan makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saya percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Jika saudara yakin dan katakan amin, mari silakan kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat tangan, kita mau menyembah, memuliakan Tuhan, bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ku naikkan syukur. Bapa, engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya. Oh Rabbaya Sukarabaya, habisnya kasih dan rahmat Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru, baru dan tak pernah. Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita. Tolongan besar setiap Tuhan. Dia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiap Tuhan. Besar setiap-Mu. Besar setiap-Mu.
besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Engkau sudah menolong kami. Engkau tidak hanya menolong kami sampai hari ini, Engkau terus akan menolong kami Tuhan. Kami mensyukuri semua kebaikan-Mu Bapa, semua apa yang sudah Kau berikan. Syukuri anugerah-Mu, keselamatan hidup kekal, pemberian putra yang tunggal yang di atas kayu salib. Ucapan syukur kami orang-orang yang diselamatkan oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami dengar, apa yang kami sudah nikmati adalah pemberian terbaik dari Bapa. Dalam nama Yesus kami syukuri semuanya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita bersyukur bahwa kita masih boleh menikmati firman Tuhan, dan itu juga disampaikan dengan segala keterbatasan. Tapi saya percaya pasti akan memberkati kalau kita menyimak, memperhatikan dengan baik-baik. Mari kita akan bagi berdiri, kita akhiri ibadah ini. Sekali lagi, ku naikkan syukur. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, hari yang Kau beri, tak habis-habisnya rahmat dan kasih dan haleluya, selalu aku dan tak pernah, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Pertolongan besar setiamu Tuhan, ya ampun, di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sepanjang hidup, sepanjang hidupku. Sama-sama kita akan mendoakan mereka yang mendapatkan perpanjangan umur tanggal 2 Maret. Ros Lomowo, kiranya Ros dan Deki diberkati oleh Tuhan dalam perpanjangan umur ini, digunakan dengan baik supaya hidupnya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan Ros agar di pertambahan umur ini Ros tetap sehat, kuat, kasih karunia Tuhan tetap kepadanya sehingga dia tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal, memuliakan Engkau. Berkati dia dengan kesehatan, nyatakan mujizat-Mu, kesembuhan kalau ia sakit, kekuatan bagi Deki. Mereka berdua suami istri menjalani hidup bersama sekian tahun. Tuhan, mereka tahu mengucap syukur kepadamu bersama seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Ros diberkati berlimpah-limpah hari ini sampai selamanya dengan berkat yang istimewa. Berkatnya Abraham, Ishak, dan Yakub Israel menjadi bagian Ros dan keluarga. Mari saudara kita semuanya juga menerima berkat yang sama.
Angkat tangan saudara dan terimalah berkat kasih karunia anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Mari katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai kita jumpa kembali di ibadah yang selanjutnya.